Yang ini lanjutannya ya, lanjutan daripada kasus yang kemarin. Jadi yang analisa kasus-kasus yang sebelumnya itu bisa dilihat di YouTube RC24. Atau ada beberapa yang di unlisted ya. Jadi linknya itu sudah dikasih di Telegram. Karena ada yang di unlisted ya, nggak semuanya di public. Nah, itu bisa dilihat di Telegramnya RC24. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke, lihat dulu. Kita lanjutkan ke materi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, nanti biar lihat rekaman aja kalau enggak. Oke, ini kasus yang ke-6 ya. Bismillah semua. Ini kasus yang ke-6. Ke-6. Yang kasusnya ini kan kasus pasangan ya. Udah, kita bahas selanjutnya aja ya. Nah, kita bahas di sesi selanjutnya. Ini yang dikirimkan yang foto suaminya ya. Suami yang ini kasusnya. Ibu ini, nah, foto suaminya ini ya. So, setelah ini kita bahas di sesi berikutnya ya. Karena ada banyak ya apa namanya berat. Nanti kita lanjutkan di kasus berikutnya. Kita masuk ke yang kasus 6 ya. Oke, seorang wanita ini jadi foto mata seorang wanita dengan keluhan lututnya ngilu-ngilu kalau naik tangga. Nah, apakah ini terkait dengan di sendinya ya? Sendinya. Kemudian bangun tidur bukan fresh tapi sebaliknya pegal atau lemas ya. Nah, ini terkait dengan apa? Biasanya kalau bangun pagi itu capek, pagi atau waktu sore hari itu capek, tapi malam harinya itu segar. Itu bisa terkait dengan tanda kelelahan adrenal ya. Nanti kita, ini masih praduga-praduganya. Nanti kita lihat tandanya memang seperti itu apa enggak ya. Kemudian kadang dada nyeri tiba-tiba. Nah, berarti ini terkait dengan dada ya. Apakah ini ada terkait dengan gangguan jantung gitu ya. Nanti kita cek ya. Mudah lelah gitu. Ini kan terkait dengan kelelahan adrenalnya. Sering sariawan. Nah, apakah ini terkait dengan daerah pencernaannya? Nah, oke. Kurus, tulang-tulang menonjol, pingin gemuk tapi tidak pernah tercapai. Oke. Suara saya masuk ya? Jelas nggak Masuk. suaranya? Jelas Ya, ya? Nah, Ya, oke. nah, Mungkin sinyalnya ini ada yang enggak. Suaranya hilang timbul. jelas kok, Oke, Bu. kita lanjutkan ya. Jelas ya, jadi kemudian pengen gemuk tapi tidak pernah tercapai, kurus ya. Kurus, sudah makan, nggak gemuk-gemuk. Nah, itu apakah ini terkait dengan ya, tanda di tiroidnya ya. Jadi kalau orang tuh kurus, pengen gemuk, nggak gemuk-gemuk, atau gemuk, berat badannya bertambah, padahal makannya sedikit. Nah, apakah itu juga bisa pengaruh daripada tiroidnya ya? Nah, nanti kita cek. Padahal makannya porsi kuli banyak, doyan ngemil juga lah. Berarti makanannya ini hanya lewat kah ya? Nah, kalau nggak terserap berarti dia hanya lewat gitu ya. Dia makannya banyak, tapi yang terserap berapa gitu. Wajahnya tua, kulit kusam, kering, BAB tidak lancar, ini juga kemungkinan pengaruh tiroidnya. Jadi minimal kita ada gambaran dulu. Jadi kalau tandanya di tiroid itu sebenarnya keluhannya apa sih? Tandanya di adrenal itu keluhannya apa gitu. Jadi punya gambaran ini kemungkinannya masalahnya eh, ini gitu ya, organnya yang bermasalah ini kayak gitu. Itu hanya informasi secara umum ya. Baru kita lihat buktikan dengan tandanya yang ada di iris maupun di sklera matanya ya. Oke. Kita masuk ke foto iris matanya. Oke, pertama kali kita melihat dulu ini tipe yang konstitusi kuat atau yang tipe konstitusi lemah. Ini maksudnya kuat apa lemah? Lemah, Mbak Fitri. Oke, lemah dari mana Bu kalau dibilang lemah itu? Garisnya ada banyak itu apa? Garisnya agak longgar. Terus Ini habis kira-kira itu longgar atau masuk rapat ya? Rapat. agak rapat. Oke. Jadi Ya. kita nggak apa-apa. Jadi misalnya bilangnya longgar. Oke, berarti longgar itu dari mananya kayak gitu ya. Rapat itu dari mananya. Jadi nggak apa-apa berpendapat, tapi dia ada argumennya ya.
Nah, kalau kayak gini tuh lebih cocoknya itu rapat apa longgar? Kira-kira. Iya. Ya ada beberapa yang dia memang terbuka longgar ya yang seratnya. longgar. Hmm. Secara dominan ini apa maksudnya? Rapat. Rapat ya. Rapat. Nah, oke. Dia masuk ke rapat. Berarti tipe yang konstitusi kuat ya. Oke. Oke, konstitusi kuat. Berarti pemilik mata ini kan dengan banyak keluhan ya, banyak keluhannya ini. Berarti ini sudah bermasalah ya karena apa namanya tipenya konstitusi kuat. Mungkin sebelumnya ini tidak banyak keluhan. Nah, sekali ada keluhannya muncul itu bisa keluarnya banyak macam-macam kayak gitu. Karena selama ini ditahan ya. Jadi kalau tipe kuat, memang dia punya kelebihannya, ya recovery-nya cepat, kemudian tidak mudah mengeluh sakit. Tapi kelemahannya karena kebanyakan itu ditahan, jadi kalau tahu-tahu kalau sakit ya sakitnya bisa jadi banyak ya, macam-macam kayak gitu. Karena banyak yang ditahan kayak gitu ya. Tiba konstitusi kuat, oke. Tapi ada beberapa bagian yang ini apa namanya banyak lakuna ya. Ini di mata kiri ya, mata kanan. Bisa bedain ya mata kanan sama kiri. Lihat di ini ya kantusnya. Lihat di kantusnya, oke. Kemudian ini restricted apa distended ya? Maksudnya Restricted. oke, restricted ya. Restricted. Tapi ini ya nggak begitu restricted agak sedang ya, karena ini nggak begitu tepat, tapi agak sedang restricted kayak gitu. Nah restricted ini kan, tapi dia bisa makannya banyak kayak gitu ya, bisa makannya banyak kayak gitu. Padahal ini tambungannya kecil. Nah nanti bisa restricted itu cenderungnya dia mengarah ke sembelit ya. Under acid apa over acid ini? Maksudnya? Lebih ke under ya, under acid. Oke, berarti pencernaannya kurang mampu mencerna dengan baik under acid kayaknya. Apakah apa namanya sariawan itu juga dari lambungnya? Lah itu perlu diperbaiki lambungnya dulu ya. Sehingga ketika lambungnya diperbaiki, nutrisi terserap dengan baik. Jadi meskipun makannya banyak, nah, tapi nutrisinya nggak terserap, akhirnya juga bisa bawaannya lemas, kurang bertenaga kayak gitu ya. Nutrisinya yang pertama, kemudian dia bisa jadi ya sariawan kayak gitu bisa muncul gangguan lambung. Makanya diperbaiki dari pencernaannya dulu. Pencernaannya dulu diperbaiki. Siapa tandanya? Lelah gitu ya. Kemudian BAB tidak lancar itu ya. Tipe yang kuat ini biasanya memang ke arah sembelit ya. Sembelit. Jadi kalau dia sembelit, pertama kali ini harus diperbaiki dulu. Karena apa? Misalnya dikasih herbal, atau dikasih nutrisi, tapi pembuangannya itu masih belum lancar, artinya tumpukan sampahnya masih banyak. Jadi ya nanti badannya nggak enak lagi. Karena apa? Karena kayak kita punya sampah, rumahnya udah dibersihin semua, tapi sampahnya masih gitu ya. Jadi meskipun udah dibersihin, udah dipel, wangi gitu, ketika sampahnya masih nggak apa namanya lama nggak dibuang kan tetap baunya tercium ke seluruh rumah ya. Berarti tetap nggak nyaman gitu ya. Makanya ini PR pertama kali adalah dia harus bisa target utamanya terapi atau herbalnya itu dia harus bisa pertama adalah BAP-nya lancar. Dan jangan keluhannya macam-macam itu karena tadi sampahnya belum dibuang ya. Jadi badannya nggak nyaman, nggak enak kayak gitu. Makanya pertama kali harus bisa BAP lancar. Apakah dikasih probiotik, di enema, dikasih herbal yang untuk perbaikan kolonnya gitu ya. Dikasih herbal, di enema gitu. Yang penting target pertama adalah dia harus bisa BAP lancar gitu. Di enema kalau cepat ya di enema kalau berani ya gitu. Jadi enema kan kayak ini kan usus ya. Ususnya. Misalnya ususnya ini. Nah, dia kan ada plak-plak yang menempel di sini ya dari pola makannya. Apalagi pola makannya banyak, nah, didominasi yang
tepung-tepung itu jadi mudah kayak lendir ya, mukoid itu ya. Sampahnya kan jadi nempel-nempel kayak gini ya. Nah, misalnya gini. Nah, kalau orang BAB kan kotorannya di tengah ya kadang. Nah, nah, sehingga yang keluar tengah tapi yang nempel-nempel ini nggak terbuang. Nah, kemudian berlangsung lama terus menerus. Lah ini akhirnya bisa masuk ke pembuluh darahnya ya, bisa kayak dindingnya itu lama-lama misalnya keropos sedikit ya, sampah-sampahnya ini bisa terserap kembali ke darah. Jadi badannya jadi nggak enak kayak gitu. Nah, kalau dibersihkan, misalnya di enema ya, jadi ininya kan kena air ya. Misalnya dikasih air, kan airnya dimasukkan ke kolon gitu ya. Lama-lama yang kering-kering ini, menempel ini kan kena air terus-menerus jadi berat, kemudian dia jadi jatuh ya, terus terbuang kayak gitu. Itu prinsipnya ya kalau apa namanya di enema. Nah, setelah di enema apa biar mikrobiomanya tetap seimbang, kasih probiotik kayak gitu ya. Dikasih probiotik biar enggak biar tetap seimbang. Misalnya ini kasih air ya. Nah, biar ini lama-lama jatuh berat, kemudian jatuh ke bawah pas waktu enema itu ya. Nah, setelah itu kasih probiotik gitu. Kalau takut dengan enema ya pakai herbal dulu untuk membantu melancarkan BAB gitu. Kayak gitu. Oke, kita lihat dulu pemilik tanya dulu ya. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Diklik. Jadi kalau suaranya nggak kedengaran tuh diklik mic-nya ya. Diklik mic-nya ya. Dimatikan dulu ya. Mic-nya itu ya. Biar nggak apa namanya. Biar suaranya nggak ganggu gitu ya. Oke, jadi kalau apa namanya Bu Ade ini hanya pemilik matanya. Jadi kalau nggak bisa diklik, nggak ada suaranya itu diklik mic-nya. Baca dulu. Oke. Lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian apa lagi tandanya? Ini yang mata kanan ya, agak banyak lakuna. Kita lihat yang mata kirinya ya. Oke, mata kirinya ini ya, di bagian zona kepala ya, ada lakuna ya kecil kayak gitu, kayak radix solaris ini. Oke, jadi kayak ada radix solaris di atas kepala ya. Kemudian ini tanda di jam 6 tanda apa? Adrenal. Adrenal ya. Iya. Oke, Itu ada adrenal. lubang-lubang itu Mbak ya, kayak autoimun gitu ya. Mana Bu? Enggak ini. Yang mana? Di Ini bukan ya. Ini jauh mungkin bukan? pengaruh kamera aja ya. Jadi itu Oh, bukan iya. tanda autoimun ya kayak gitu. Itu kan harus apa namanya? Ini mungkin pengaruh cahaya aja sih. Itu tanda autoimun bukan kayak gitu. Oke. Kita fotoin dulu bentar. Bentar ya, jadi bentar. Ini kok orangnya gak paham ya. Oke, jadi ini tanda adrenal ya. Adrenal ini sesuai dengan tadi keluhannya ya. Sesuai dengan keluhannya. Sesuai dengan keluhannya yang udah lelah, udah capek kayak gitu ya. Kemudian tanda di zona atas ya. Nah, hipotalamus. Hipotalamus, adrenal, nah, pituitary. Berarti dia ada sumbu stresnya ya. Jadi dia ada sumbu stresnya. Nah, nanti kita lihat ini zona kepalanya ya. Daerah sklera di bagian atasnya. Sklera atasnya. Ada tandanya enggak gitu ya. Oke, ini bentuknya persegi enggak kalau aratnya? Persegi. Persegi ya. Persegi. Oke, berarti kalau persegi tandanya apa? Kalau arat persegi itu apa? Square deh. Kalau arat persegi.
Itu tandanya ke arah apa? Hipo. Artinya apa ini? Kalau keluar Hipo. persegi. Hipo ya, oke. Hipo ya, hipoglikemik atau kekacauan dari gula ya. Iya. Artinya apa? Kita lihat dari pola makannya ya. Orang hipo itu dia kan mudah lapar. Tapi kalau dirapel, akhirnya kan makannya jadi sekali makan porsinya besar ya. Padahal dia punya kelemahan di zona pankreas ya. Sekali makan porsinya banyak kayak gitu ya. Nah itu akhirnya Pak menyebabkan kelelahan daripada kerja organnya. Pankreasnya, lambungnya kayak gitu ya. Karena kalau habis makan banyak, efeknya jadi apa kalau orang hipo itu? Jadi ngantuk malahan ya. Ngantuk, capek kayak gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada tanda di iris itu apa namanya? Tandanya itu hipo, baik itu kelaratnya persegi, ada laguna di zona pankreas, itu kan hipo ya. Itu tanyakan, makannya banyak enggak kayak gitu ya. Sekali makan tuh banyak enggak atau dirapel enggak itu. Habis makan tuh bawaannya ngantuk enggak, jadinya rebahan enggak kayak gitu ya. Oh kalau kayak gitu berarti dia pola makannya kurang tepat ya sehingga selama ini karena pola makannya kurang tepat sehingga membebani daripada kerja organnya jadi kewalahan itu. Berarti apa kalau orang hipo itu kayaknya makannya sedikit tapi sering ya. Artinya kan dia ada potensi kelemahan di pankreas sehingga pankreasnya harus diberi pekerjaannya tuh sedikit-sedikit saja. Jangan langsung makan yang over. Sedikit tapi sering. Akhirnya lama-kelamaan apa organnya yang kewalahan. Jadi apakah lambungnya, pankreasnya kayak gitu ya. Itu lama-lama jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti makan yang ingin gemuk terus kemudian makan yang banyak itu malah badannya jadi gak nyaman karena dia tipe hipo ya. Nah, makanya perlu tahu dulu ini sumbernya dari mana, kondisi tubuhnya dari mana, baru kita bisa ngasih saran ya. Kita bisa ngasih saran. Oke. Kemudian kita lanjut ke coba irisnya ada tanda lagi ya. Kan zona-zona bawah ya. Oke. Jadi zona adrenal. Oke, kita masuk ke skleranya sekarang. Kita masuk ke skleranya. Nah, kalau ini tanda apa ini di tengah? Di jam 3 ya, jadi sambil dilihat chartnya ya. Sambil dilihat chartnya. Ini zona apa maksudnya? Ini jam 3. Mata kanan ya. Ini kan dilihat dari katusnya. Ini mata kanan. Mata kanan. Nah, ini juga kanan. Kanannya gitu ya. Jadi harus bisa bedain kanan sama kiri. Nah, ini kalau jam 3 berarti ini tanda di zona Jantung, tiroid ya. tiroid. Oh, Nah, ini harus mulai dihafalkan. Nah, jadi kalau kanan itu jam 3 itu tiroidnya. Jam 9-nya berarti zona jantung paruan. Jam 3-nya zona tiroid. Kalau mata kiri itu berkebalikan. Jam 3-nya itu yang sebelah sini jantungnya, yang jam 9-nya zona tiroidnya. Jadi hafalnya yang penting-penting. Atau kalau praktek itu kasih poster yang besar itu ya untuk melihat zonanya. Jadi di belakang pasiennya bisa dikasih poster ya. Jadi kalau lupa apa bisa diambil melihat chartnya ya. Biar nggak kelihatan banget melihat chartnya kayak gitu. Ini zona tiroid ya. Nah, apakah tiroidnya ini yang menyebabkan tadi ya? Nah, kalau melihat dari tanda-tanda apa namanya gangguan atau kekacauan tiroid itu bisa kurus, sendi-sendinya itu tulangnya ya sendi, kemudian BAB apa tidak lancar itu juga bisa, itu dari kekacauan tiroid. Tapi apakah itu berarti dia gangguan tiroid ya belum tentu. Ketika dicek di lab jadi TSH-nya itu belum, hormon tiroidnya itu belum begitu apa namanya nilainya di atas normal juga belum ya. Nah itu bisa dia masih tahapnya adalah kekacauan ya. Kekacauan itu artinya apakah organnya itu tidak bekerja dengan optimal di luar dari keseimbangannya, tapi belum menuju sakit. Jadi kadang organ itu sudah mulai dia kewalahan kerjanya, tapi belum tuh sakit. Sakit itu berarti sudah tahapan lama dia menjadi sakit kayak gitu ya.
Kalau yang tiroid jadi perbaiki, kasih herbal untuk tiroid ya. Herbal untuk tiroid. Nah, nanti dilihat perkembangannya ya itu. Kemudian ini di mata sebelahnya ya. Di atas jam 9 itu zona apa? Di atas jam 9. Apa? Paru-paru Jantung. ya. Oke, pernafasan untuk paru-paru ya. Oke, paru-paru. Ada zona paru-paru. Baik. Pernafasannya kita lihat dari keluhannya apa ya. Kadang dada nyeri tiba-tiba ini ya. Apakah sesak kayak gitu ya? Apakah ada sesak kayak gitu? Tadi kalau pernafasan terkait dengan gejala di pernafasan kan daerah dada ya. Nah, tanya kenapa ada sesak kayak gitu ya? Gak nyaman, apa gangguan pernafasan? Apakah mudah misalnya pilek, batuk? Nah, ini perlu dikonfirmasi karena garisnya merah. Kalau itu garisnya merah, berarti ini kondisinya aktif ya, kayak gitu. Kalau garisnya pudar kayak gini, nah berarti dia mulai membaik kayak gitu. Nah, berarti ini masih masih aktif. Tinggal dikonfirmasi dengan pemilik matanya, apakah dia ada gangguan pernafasan enggak, gitu ya. Oke, kemudian ini di zona atas itu ya, di zona kepala. Harusnya banyak enggak ini? Banyak. Ah, banyak ya, ada 3 ya. Ini tak cek dulu ya, dia udah. Ini jadi apa namanya? Ini orangnya nggak bisa masuk, mungkin baru pertama kali pakai Zoom ya. Oke, kita nanti biar rekaman aja kalau. Kita lihat zona kepalanya ya. Zona kepalanya ada 3 ya. Ada 3 garisnya. Dan cukup banyak itu. Jadi berarti ini nanti bisa terkait dengan daerah kepala. Apakah pusing kayak gitu ya. Sakit kepala itu. Kemudian apa lagi? Apakah ini kan juga sampai emosional lambung ya. Apakah pengaruh lambungnya tapi dari faktor pikiran. Jadi kan kita lihat ada tanda di zona kepala ya, ada sumbu stresnya. Ada sumbu stresnya kayak gitu. Ini banyak apa namanya? Pikirannya banyak ya. Yang perlu diperbaiki, diurai. Jadi ketika pemilik matanya mungkin bisa interaksi, kita bisa apa namanya? Mendapatkan informasi apa sebenarnya yang mengganggu di pikirannya kayak gitu ya. Karena belum bisa kita lanjutkan aja. Kemudian ini ya di mata kanan. Nah, ini tanda mengarah ke arah benjolan ya ini. Nah, berarti dia ada potensi mengarah ke arah benjolan. Benjolan ke neoplasma gitu ya. Ya kalau terus menerus ya bisa menjadi seperti tumor kayak gitu ya. Nah, ini tandanya dari kolonnya. Nah, ini perlu diwaspadai ya yang ini tandanya. Jadi yang orang yang konstitusi kuat bukan berarti nggak ada sakitnya. Nggak ada Artinya ini kan hanya keluhan. potensi. Gimana, Bu? Kayak gitu. Jadi kalau dia konstitusi kuat belum tentu nggak ada sakitnya atau sehat-sehat. Kadang malah konstitusi kuat itu banyak garisnya ya. Ya, karena dia kan nggak merasa mengeluh sakit. Ketika sakit, nah borongan. Karena banyak yang Ditahan. ditahan Ya. kayak gitu. Banyak yang ditahan jadi borongan. Kalau ketahuan sakit itu baru kelihatan semuanya. Makanya perlu dicek sklera itu untuk mengetahui apakah kondisi tubuhnya itu tidak merasakan gejala, bukan berarti tidak baik-baik saja gitu ya. Bukan berarti baik-baik saja gitu. Ya. Nah, makanya perlu dilihat. Nah, ini kan matanya yang bercerita. Artinya ini respon daripada tubuhnya sendiri ya. Kadang kalau perasaan itu ya kalau dia tipe kuat ya nggak begitu kerasa gitu ya. Tapi di dalam tubuhnya ya tetap berjalan ya sakitnya. Makanya ini penting untuk preventif ya. Preventif. Oke. Ini yang perlu diwaspadai memang. Mungkin ada benjolan itu neoplasma. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini di mata kiri ya ini. Ini katusnya mata kiri. Ini sama ya, tiroid ya ini. Nah, tiroid. Tiroidnya ini bentuknya kan seperti yevok mau tertutup gitu ya. Kita lihat ya.
Ini ya, bentuknya garisnya kan seperti ini. Kemudian dia kan mau menutup ya. Mau ini apa namanya? Berarti di sini ada yang tersimpan. Ini kan mau menutup ya, dan dia bisa mengarah ke arah benjolnya. Kayak gitu. Apakah ini masalah utamanya kemungkinannya di tiroidnya ya? Tiroidnya yang perlu diperbaiki. Karena sudah bentuk kayak JVOG ini ya. JVOG tertutup, mau coba tertutup tiroidnya. Berarti di sini ada sesuatu yang apa namanya nggak mampu dikeluarkan ya secara emosi itu. Ya banyak emosi itu banyak yang ditahan. Hanya ditahan. Ini banyak yang ditahan kayak gitu. Apa yang ditahan? Wah, ini harus dibuka karena dia tipe yang restricted ya. Kalau restricted itu berarti dia tipe introvert atau extrovert. Introvert, Mbak. Ya, introvert ya. Ini maksudnya introvert. Dia tipe yang introvert, kemudian rapat, tipe empatik ya. Jadi nggak enakan, mau ngomong takut menyinggung, takut apa namanya, melukai orang, kayak gitu ya. Ini tipe yang mungkin ini masalah beratnya karena mata kiri ya, mungkin apakah ini terkait dengan perempuan ya. Jadi apakah emosinya ini terkait dengan perempuan? Kalau kita lihat di irisnya, ini kan lebih banyak lakunannya yang ada di mata kiri ya. Lebih banyak lubang-lubangnya yang ada di mata kiri. Apakah ini ada emosional yang terkait dengan perempuan ya? Ini kesempurnaan, macam-macam ya, harga diri. Ini kan zona ginjal ya. Ini ya. Ada kesempurnaan, adrenal, harga diri, kemudian keburu-buru, kemudian keras kepala gitu ya. Semacam itu. Kalau di yang sebelah kanan ini cenderungnya rapat ya. Cenderungnya rapat. Berarti apakah ini terkait dengan perempuan? Dan kalau kita lihat bandingkan tiroid yang kanan sama yang kiri itu lebih kelihatan yang bermasalah yang kiri ya. Karena ini sudah bentuk EVOX. Sedangkan kalau yang kanan, kalau kita lihat kan dia hanya garis saja ya. Garis tunggal kayak gitu. Nah, berarti ini mungkin apakah ini PR-nya dengan perempuan? Nah, ini perlu dikonfirmasi dengan perempuan. Gitu ya. Emosi dengan perempuan itu ya bisa dengan saudaranya perempuan, dengan ibunya, macam-macam. Yang terkait dengan perempuan. Oke, kemudian kita lihat ini di zona kolon ya. Zona kolon gitu. Ini juga tanda anunya ya mengarah ke arah benjolannya ya, mendukung ke arah benjolannya kolonnya ini. Kolonnya makanya kotor. Makanya di mata kanan juga kolonnya, di mata kiri juga kolon ini sigmoid kolon. Nah, ini yang perlu dibersihkan ya, memang PR-nya di pencernaannya dulu. Makanya BAB-nya bermasalah kayak gitu. Ini naik ke atas ke zona limpa ya ini ya. Zona limpa. Limpa berarti dia terkait dengan imunitas ya. Nah ini limpa secara medis ya. Mungkin beda dengan limpa yang PCM ya. Oke, ini terkait dengan imunitasnya gitu. Jadi kolonnya ketika kotor, ketika tadi banyak sampahnya itu akan sangat mempengaruhi imunitasnya. Jadi badannya nggak enak kayak gitu ya. Jadi badannya nggak enak kayak. Ini makanannya. Oke, kita lanjut ya. Kolonnya kotor kayak gitu. Kemudian, nah ini juga daerah kepalanya banyak garisnya. Sampai turun ke bawah. Jadi kalau garis itu mendekati daripada iris, dengan iris ya, garisnya mendekati iris berarti itu sesuatu yang bermasalah ya. Karena kayak petir itu kan analoginya kayak petir yang menyambar ke bumi ya. Ini sudah mulai sampai ke bumi. Berarti ini kalau di atas berarti terkait zona kepala ya. Tergantung di mana. Kalau atas ya kepala, kalau tengah ya berarti apakah jantung, apakah tiroidnya, apakah pernafasannya kayak gitu ya. Nah, berarti pikirannya sudah sampai ke mengganggu, sangat mengganggu ya, sampai dia turun ya. Apakah itu sakit kepala, migrain kayak gitu. Nah, perlu konfirmasi kayak gitu ya. Jadi ini ya bukan
meramal. Jadi ini tetap dikonfirmasi karena kita mau membantu menyelesaikan daripada pemilik matanya ya. Makanya harus konfirmasi. Oke, kemudian apa namanya sebelahnya ya. Oke, ini zona apa ini? Ini terkait dengan tanda emosional hati ya. Tapi memang sudah ada perbaikan ya di sini. Ini kan awalnya garisnya dari sini. Ini ada garisnya ini. Ini zona emosional hati. Menuju apa ini? Menuju arteri jantung ya. Arteri jantung. Oke. Oke. Jadi ketika emosinya luar, marah, itu dia akan mengenai daerah jantungnya. Apakah nyeri dadanya tadi ya? Sesak apa dadanya nggak nyaman? Itu apa kejadian sebelumnya? Apa ketika saat itu marah, kecewa, kayak gitu ya. Nah ini zona di jantungnya. Makanya dia turun, meskipun dia mulai perbaikan ya. Tapi ini masih di zona jantungnya. Kemudian dia terhubung juga ke limpanya ya. Dadanya itu juga bisa pengaruh ke arah dari ususnya tadi. Jadi garis itu dia terhubung kemana? Berarti yang dilewati garis itu zonanya itu terdampak juga itu ya. Makanya ini garisnya masih merah. Garisnya masih merah ya. Ini emosional hati menuju zona jantung. Itu kemarahan. Itu aja sini. Oke. Nah ini sayang pemilik matanya nggak, apa namanya belum bisa ya nyalain mic. Jadi saya nggak bisa bantu gitu. Tapi ini secara umumnya seperti itu ya. Ini kayaknya banyak pikiran ya. Apa namanya? Kadang saking banyak pikirannya itu jadi bisa juga jadi kayak orang tuh agak bingungan gitu ya. Kemudian cemas. Jadi banyak hal yang nggak tersadari karena ini kan tipe yang menahan. Ya bayangkan aja kalau semua hal yang kita pikirkan, jadi kayak tampungannya tuh sudah tampungan kepalanya itu ya, kayak otaknya tuh macam-macam aja dipikirkan ruwet ya. Jadi orang tuh jadi ruwet itu. Macam-macam ini dipikirkan, dipikirkan, dipikirkan. Jadi dia sendiri jadi kayak orang tuh bisa jadi bingung tuh juga bisa. Nah, ini padahal kalau disimpan semuanya, kepalanya pusing, nggak mampu menampung ini ya. Nah, makanya ini harus dikeluarkan. Apa yang dipikirkan itu dikeluarkan. Jadi apa ketika kayak gini, memang obatnya itu mengeluarkan ya, mengeluarkan apa yang menjadi dipikirkannya kayak gitu. Misalnya kemarahan tadi ya, ya dikeluarkan. Yang penting bukan dikeluarkan ke orangnya atau ke orang lain. Nanti jadi konflik ya, malah jadi menambah masalah. Ini harus dikeluarkan ya itu ya. Apakah dikeluarkannya misalnya dia dengan menulis ya itu bisa menulis menuliskan masalahnya. Jadi nggak semuanya nggak disimpan yang tubuhnya nggak kepalanya nggak mampu menampung dari masalahnya. Kemudian organnya nggak mampu lama kelamaan nggak mampu menampung daripada emosinya ya. Jadinya sakit. Kemudian dia menuliskan bisa juga dia bercerita ya cerita ke orang lain atau kemudian dia kalau kemarahan ya apakah dia dilampiaskan dengan mukul-mukul bantal kah, apakah beli sarung tinju kayak gitu ya. Namanya dikeluarkan dulu biar apa ininya mulai terurai ya, marahnya dikeluarkan atau dia bisa menyanyi gitu ya. Jadi pelajaran utama untuk tipe yang introvert kemudian rapat itu memang pertama kali harus mengeluarkan. Ibaratnya sampah kalau ditahan terus ya nggak mampu menampungnya itu ya, wadah yang menampungnya itu nggak mampu organnya, kepalanya makanya banyak garisnya kayak gitu. Ini harus dikeluarkan dulu. Kalau bisa menulis, bercerita, mengeluarkan dengan misalnya meninju-ninju tapi sambil diungkapkan ya, dan diungkapkannya itu memang masalahnya. Kadang ada orang yang marah-marah tapi bukan marah-marah masalahnya itu ya, jadi tetap sembunyikan ya, tetap nggak keluar ya. Yang marah-marahnya ada tapi bukannya memperbaiki tapi malah menambah daripada masalahnya gitu ya. Jadi dia harus memang tune in ke masalahnya itu apa ya, yang buat marah itu harus dikeluarkan ya. Apakah dengan menyanyi itu nggak apa, jadi itu mengeluarkan perasaannya ya. Jadi menyanyi ini untuk mengeluarkan perasaan. Jadi apa lagu yang disukai itu sebenarnya menunjukkan emosinya yang dia nggak bisa keluarkan. Misalnya lagunya sukanya lagu melo-melo itu sebenarnya untuk dia
mengeluarkan emosinya. Jadi dimaknainya menyanyinya itu sebagai mengeluarkan daripada ungkapan perasaan hatinya gitu. Bisa bercerita, menulis tergantung sama yang disukai gitu. Ini pertama kali PR-nya ini. Jadi kalau ininya nggak dikeluarkan ya seberapa lama sih menahannya kayak gitu? Apa nunggu sakitnya lebih parah kayak gitu ya baru orang mau mengeluarkan kayak gitu. Ini kan PR-nya sudah sakitnya banyak ini ya. Ini kan sudah dia tubuhnya udah nggak nyaman ya, badannya udah capek-capek, ngilu, macam-macam itu. Jadi sudah banyak sekali keluhannya. Tapi masalahnya ini kan harus tahu apa sebenarnya jadi masalahnya ini ya. Ini kan kita nggak tahu emosinya apa ya. Ada kemarahan, kayak gitu. Tiroid sama kepala ini yang PR-nya cukup banyak ya. Apa sebenarnya yang dia simpan ini? Ini kan disimpan ya. Kayak gitu. Karena jadi pikirannya banyak, biasanya kalau orang banyak hari ini jadi gampang bingungan ya. Jadi bingung karena terlalu banyak yang disimpan. Bukan berarti dia itu nggak pahaman gitu ya. Tapi karena banyak yang disimpan, jadi bingung menatanya gitu ya. Jadi bisa agak ruwet kayak gitu. Tinggal mengeluarkan, kayak mengurai satu-satu ya, mengurai satu persatu kayak gitu. Mulai dulu dari dia mulai mengeluarkan, artinya mengakui bahwa saya punya masalah, itu pertama kali sudah mulai ada perbaikan ya kayak gitu. Tapi kalau selama itu nggak mau dikeluarkan ya, berat gitu ya. Ya gimana itu kan masih ditahan ya. Ini dikasih nih di terapi, dikasih pengobatan herbal, tapi dia sendiri menahan itu. Jangan keluar sampahnya gitu. Ya balik lagi ke meskipun dikasih herbal, biasanya efektivitasnya nggak begitu optimal ya, nggak begitu tinggi efektivitasnya. Jadi mulai dari dia menyadari bahwa ada masalah, kemudian dia keluarkan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kasus berikutnya ya. Hmm, rekaman. Jadi misalnya dari ini dia kan perlu bercerita, tapi ya apa namanya dia terkendala Zoom gitu ya. Ya udah kita lanjut ke berikutnya ya. Ini biar didengarkan rekamannya. Oke. Kemudian kasus yang ketujuh ya, seorang laki-laki dengan keluhan sering keringat dingin, badan tidak nyaman. Badan tidak nyaman. Oke, kalau kita lihat dari irisnya ya, nah, ini banyak lupanya. Ini juga termasuk tipe yang restricted ya. Tipe yang restricted kayak gitu. Karena dia koloratnya mendekati kayak gitu. Kemudian banyak lakunanya kalau ini ya. Banyak lakunanya. Tapi yang mungkin nggak begitu kuat ya. Ini juga ada ya. Oke, tipe yang banyak lakunanya. Berarti dia ada potensi kelemahan organnya ya Pak. Tergantung letaknya di zona apa itu. Tinggal dilihat di chartnya ya. Tinggal dilihat di chartnya. Oke, kemudian kita ini ya, secara umum restriktif sudah paham ya. Kayak gitu. Dan kalau warna putihnya ini meskipun belum banyak ya, ini bisa nanti masalahnya di kolesterol ring. Ini putihnya ini. Tapi masih tipis ya gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai. Kayak apa lagi ya? Terus kita lihat ini nggak begitu kelihatan banget ya. Kita lanjut ke skleranya ya. Kita lanjut ke skleranya. Oke, ini mata kanannya ya. Nah ini sama ya. Ini zona tiroidnya ya. Juga sama. Ini namanya pinikula. Lemaknya ini apa namanya? Nah, itu fungsi livernya yang perlu diperbaiki. Makanya pengekula ini juga bisa diikuti dengan kolesterol ringnya yang semakin bertambah. Kita ini ya, pengekula warna kuning-kuningan gitu ya. Kayak ada lemak ya, kayak sabut lemak di sklera matanya. Jadi kemudian ini zona tiroidnya. Tiroidnya gitu. Ini terkait dengan zona pencernaannya ya, zona lambung. Nah, gitu kalau bentuknya dia zevok kecil itu artinya ada peradangan ya. Peradangan atau iritasi. Peradangan atau iritasi. Gitu. Nah, ini juga perbaikan di zona lambungnya. Nah, ininya di zona pernafasannya nggak begitu ya. Nggak begitu nampak. Oke,
Oke, ini mungkin zona livernya ini. Livernya yang perlu dikuatkan kayak gitu. Oke, ini mana lagi? Oke, ini tiroidnya juga ya ini ya. Daerah zona tiroidnya. Tiroid itu kayak yang memanaskan tubuh ya. Yang dia kayak pemanas untuk memanaskannya tubuh. Kalau dia bermasalah, biasanya tandanya orangnya jadi mudah kepanasan atau dia nggak kuat dengan dingin ya. Kuat dengan dingin. Biasanya cenderungnya dingin. Nah, jadi kaki tangannya dingin, gampang dingin gitu. Nah, perbaiki di tiroidnya dulu. Sama lambung pencernaan itu tetap yang utama ya. Pencernaannya tetap yang utama. Ini zona kolonnya ya. Kolon ususnya. Nah, ketika ini sudah bentuk pocket, nah ini pocket ini. Oke, berarti di situ ada sampah yang tertahan itu. Jadi pertama kali tetap perbaiki pencernaannya. Kolon sama lambungnya dulu, baru ke organ lainnya. Karena kebanyakan orang bermasalahnya di sini ya. Iris coklat ya, iris coklat itu memang kerentanannya di pencernaan sama di komposisi darahnya. Apakah asam urat, kolesterol, kemudian gula, kayak gitu. Makanya ini perbaiki di kolon lambungnya. Karena dia masalah utamanya di pencernaan. Baru yang lain. Oh, setelah ini baru perbaikan di tiroidnya. Tiroidnya ini, gitu. Wah, secara umum. Ini kayaknya nggak ada orang juga. Jadi kita baca sekilas saja lah. Kayak gitu. Ini PR-nya memang di pencernaannya yang perlu diperbaiki. Ini tiroidnya gitu ya. Di keluarnya badan tidak nyaman ya, sering keringat dingin. Perbaiki pencernaannya sama tiroidnya dulu. Baru nanti perbaikan yang lain. Perbaikan yang lainnya ya. Itu masalahnya. Sama kelelahan ini ya. Zona adrenalnya juga perlu diperbaiki. Udah zona kelenjar aja. Zona kelenjar. Jadi kalau kita melihat lakuna-lakuna yang menempel ya, misalnya lakunanya banyak di kolaretnya ini ya, misalnya banyak menempel di kolaretnya. Ini tipe kelenjar ya. Tipe kelenjar itu artinya dia kemungkinannya akan bermasalah di zona kelenjarnya. Kelenjar itu ya pankreas, adrenal, tiroid kayak gitu ya. Prostat itu kok laki-laki itu. Nah, ini berarti tipe kelenjar itu. Kalau banyak lakuna yang menempel di kolaretnya. Ini masalahnya di zona kelenjar. Kalau kita menemukan grip ya, ini grip-grip di zona usus ya. Usus itu artinya berdekatan dengan kolaretnya gitu ya. Nah, nanti bisa perutnya nggak nyaman ya. Apakah kembung, banyak angin, mudah sembelit, diare kayak gitu ya. Kalau grip-grip di dekat kolaretnya kayak gitu. Ya kayak gitu mungkin ada yang tanyakan. Oke, mungkin ada yang tanya. Jadi kalau nggak ada orangnya kita sekilas saja lah kan artinya nggak bisa interaksi ya. Jadi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi ya keluhannya apa kayak gitu. Kita nggak banyak. Oke. Apa tadi ya? Nah, kalau ada potensi benjolan, apakah bisa dilihat di mana posisi benjolannya gitu. Jadi ada tanda yang memang itu tandanya lokal, berarti ketika munculnya di situ ya berarti nanti benjolannya mungkin muncul di situ. Ada juga yang itu memang tandanya itu apa namanya nggak harus di situ. Memang tandanya misalnya di kolon gitu. Belum tentu nanti tumornya muncul di usus, belum tentu. Tapi sumbernya dari benjolan itu adalah karena penyebab dari apa namanya kolonnya kayak gitu ya. Dan lebih baik kita nggak mengatakan di mana nanti benjolannya muncul kayak gitu ya. Kecenderungannya nanti di mana. Soalnya nanti kalau dia cek kok nggak ada masalah kayak gitu, nanti bisa orangnya jadi nggak percaya. Tapi kemungkinannya ada benjolan lah. Tinggal ditanyakan sudah muncul nggak, ada kerasa benjolan nggak kayak gitu. Kalau belum ada ya berarti perlu dijaga biar itu nggak muncul kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kadang orang juga jadi takut kayak gitu. Yang penting ini dijaga kalau belum muncul kayak gitu. Kalau sudah muncul ya berarti di situ memang masalahnya. Biasanya yang lokal yang memang itu tandanya di situ kemudian muncul itu di daerah zona leher ya, zona tiroid. Biasanya kalau di zona tiroidnya ada tandanya neoplasma itu biasanya muncul benjolan di zona leher gitu. Tapi yang selalu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Mbak.
Iya, gimana Bu? Misalnya itu tadi kan kayak di sklera gitu kan banyak garis-garis merah. Misalnya kita perbaiki pola makan, kemudian dikasih herbal, probiotik dan sebagainya. Hmm. Apakah nanti mata itu menjadi akan putih bersih gitu ya Mbak? Sklera, kemudian di Eh, irisnya juga akan rapat kembali gitu kah lakuna-lakunanya itu? Oke, jadi apa namanya ini sudah berulang kali ya disampaikan ya. Jadi kalau iris itu nggak berubah ya secara lakunanya. Jadi iris itu cetakannya, namanya cetakan ya kayak gitu ya nggak berubah karena itu bawaan dari lahir. Tapi iris itu bukan berarti menunjukkan itu tandanya sakit. Dia hanya membawa potensinya. Kalaupun membaik kondisinya itu nggak berubah. Tapi kalau sklera itu bisa berubah ya. Kalau sklera itu bisa berubah. Artinya garis merahnya ini bisa memudar itu bisa. Ya kan dapatan ya. Kalau dari lahirnya itu kan nggak merah ya. Kalau dari bayi itu kalau kita lihat kan bersih gitu. Kemudian dia muncul merahnya, berarti dia juga bisa membaik. Kan ada perubahan ya. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti bisa kembali lagi menjadi tidak ada. Tapi bukan berarti dia hilang, nggak nampak sama sekali, ya nggak bisa. Dia tetap paling ada bekasnya ya, tetap ada jalannya. Misalnya kayak gini, misalnya udah membaik, udah tipis itu ya. Tapi itu bukan berarti nggak hilang beneran kayak bayi itu ya nggak bisa. Kan organnya sudah juga menurun fungsinya gitu. Dia hanya sudah membuat jejak jalannya. Nah, nanti dia membaik nih garisnya pudar. Bisa nggak muncul lagi? Ya bisa, kan jalannya sudah dibuat gitu. Kayak orang kista itu ya. Sudah membaik, garisnya mulai pudar ya gitu, sudah perbaikan gitu. Nanti bisa lagi misalnya muncul gitu, garisnya merah lagi bisa kayak gitu. Makanya kalau masih kecil itu kan dijaga, jangan sampai membuat jalan-jalan, jalan-jalan menuju penyakit ya. Jalannya banyak kayak gitu ya. Jadi dijaga biar nggak banyak garisnya kayak gitu. Ya kalau semakin kecil tahu, oh berarti ini perlu diperbaiki, oh ini kok merah kayak gitu, oh berarti ini perlu diperbaiki gitu. Jadi kalau sudah ada garisnya, dia bisa pudar, bisa lagi kayak diaktifkan kembali ya, itu bisa lebih mudah lagi. Dibandingkan ketika dia memunculkan garis yang baru itu paling hanya tipis-tipis saja. Itu bisa dibersihkannya lebih cepat dibanding garis yang tebal ya. Jadi kalau kita melihat garis ketebalan garis, semakin garisnya tebal, misalnya dengan garis yang tipis ya, misalnya garis dengan tipis-tipis ini. Nah, misalnya ini lebih cepat menghilangnya garis tipis-tipis dibanding yang garisnya tebal ini. Kalau garisnya tebal ini lebih cenderung sulit ya. Bukan sulit, tapi dia agak lama penyembuhannya. Jadi kalau harusnya sudah tebal-tebal merah ya nggak bisa diharapkan dalam waktu sepekan atau 2 pekan tahu-tahu garisnya hilang gitu ya. Kecuali itu garis infeksi di mata, merahnya karena merah infeksi ya, bukan karena merah kelemahan organ. Kalau orang infeksi garisnya bisa merah-merah kayak gitu, tapi infeksinya membaik ya garisnya pudar itu. Tapi garis kelemahan organnya tetap ada. Itu kan tanda simbolik bahwa di dalam tubuhnya itu ada masalah itu yang perlu diperbaiki ya. Kayak gitu, Bu. Oke. Saya lagi mau tanyakan. Nah, ya. Ada Mbak Fitri. Gimana? Uh, jadi kalau misalnya secara cepat gitu ya, kita kan nggak setiap saat bisa melihat iris secara lengkap seperti itu. Kalau misalnya kita cuma sekilas lihat di skleranya saja, apakah itu juga bisa kita jadikan petunjuk ya bahwa orang ini dengan mencocokkan dengan peta sklera, kita bisa ini ya mengambil kesimpulan, oh ini orang ini bermasalah di organ bagian ini, seperti itu bisa ya? Iya bisa. Kalau sklera kan malah lihat kondisi saat ininya kayak gitu. Kalau iris nggak bisa dia mengatakan bahwa tanda iris itu orangnya masalahnya sekarang saat ini, nggak bisa. Kalau sklera malah bisa. Jadi misalnya belum bisa foto iris, nah itu minimal skleranya bisa ya. Jadi kita bisa melihat tandanya di sklera itu yang merah bagian mana. Oh berarti ini kelemahan organnya di zona ini ya, kayak gitu bisa. Jadi malah yang utama sklera dulu. Nah iris itu untuk membantu tambahan informasi yang lain, mulai dari emosinya, dia kerentamannya di mana, kayak gitu ya. Sebenarnya lebih banyak ketika dikombinasi, tapi ketika memang bisanya sklera, ya sklera dulu bisa. Misalnya untuk merasakan dulu herbanya apa, kayak gitu, itu lihat dari skleranya dulu bisa. Iya, terima Kayak kasih. gitu, Bu. Ya, Ya. terus ada lagi satu tadi ketemu pasiennya yang profesinya itu sopir, jadi setiap kali dia nyoper itu
dia tidak bisa makan. Kalau makan dia pasti ngantuk. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa kasusnya di PA Hipo ya. pencernaan itu ya. Ya, Ya. di Oke. seperti itu bisa. Jadi Bu, kalau dia ngantuk, makanya dikasih cemilan. Artinya kalau dia makannya berat ya ngantuk, Bu. Jadi dia mungkin diganti bukan berarti nggak makan, tapi makannya yang yang ringan ya. Misalnya apakah dia buah atau kalau minum misalnya minum air kurma atau air madu kayak gitu ya. Jadi untuk membantu dia tetap ada nutrisi, ada kalorinya, ada gulanya, tapi nggak membebani dari pankreasnya kayak gitu itu bisa. Misalnya Oh, iya. kasih air madu, air gula kayak gitu. Iya, Bisa kayak terima gitu. kasih. Oh ya, sama Bu. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada 5 menit lagi ya kita tutup. Gitu. Jadi kalau bisa juga pankreas itu hipo itu diperparah dengan kelelahan adrenal ya. Jadi kita lihat di sklera di zonanya jam 6 itu ketika ada garisnya berarti dia ada kelelahan adrenalnya juga. Jadi hiponya itu bisa diperparah dengan kelelahan adrenal. Jadi ketika baru telat dikit langsung gemetar, kemudian keringat dingin, pusing, dan kayak mau pingsan itu ya. Apakah itu juga ada tanda kelelahan adrenal? Itu kan sama-sama kelenjar ya, kelenjar adrenal, pankreas gitu. Nah, itu juga bisa. Artinya selain perbaikan pankreas, itu juga perbaikan dari adrenalnya. Jadi biar secepat perbaikan gitu. Oke, itu ada lagi yang mau tanya. Jadi kalau kita menganalisa mata memang ada interaksi ya. Ini sepertinya sebenarnya orang ini banyak masalah ya, banyak yang perlu dibuka. Tapi karena nggak bisa interaksi ya udah kita tutup aja ya. Karena banyak garis merahnya, kemudian tiroidnya merah kayak gitu ya. Sebenarnya kasihan ketika dia sudah banyak keluhan. Tapi apa sebenarnya masalah dari dirinya ini? Nah ini kan perlu dibuka. Jadi kalau kita hanya membaca tanda, ya hanya segini. Oh ini tandanya di pernafasan. Oh ini tandanya di tiroid, di kepala. Oh ini di kolonnya. Ya udah kasih aja herbalnya, apakah terapinya kayak gitu. Tapi apa masalah dari dirinya sebenarnya yang paling utama itu apa jiwanya? Jadi perbaikan dari jiwanya dulu ya. Perbaikan dari jiwanya dulu baru ke yang lainnya, baru pencernaannya, organ yang lainnya gitu. Ini kayaknya masalahnya di sini ada masalah ya gitu. Tapi ini kan harus dibuka kayak gitu. Harus buka. Ya kalau segini ini sudah dikasih depan pun kok belum banyak perubahan kayak gitu ya. Nah ini masalahnya di sini. Makanya kadang kalau yang banyak keluar kayak gini di foto mata aja Bu, di zoom aja kayak gitu. Biar bisa interaksi kayak gitu. Kalau hanya tandanya ya cukup paling sampai segini ya. Oh ini tandanya di kepala, oh tandanya di usus kayak gitu. Paling masalahnya itu. Tapi apa sebenarnya ini tuh bermakna apa atau simboliknya kayak gitu. Jadi bagaimana kita menerjemahkan tanda ini sebanyak apa kita terjemahkan itu tergantung keilmuan kita, informasi yang didapat kayak gitu ya. Bisa kita maknai oh ini hanya tiroid ya bisa. Atau kita maknai ini ceritanya panjang begini itu ya bisa kayak gitu. Hanya tergantung yang membaca gitu ya. Jadi simbolik ini dibaca setiap orang bisa berbeda. Oh, dia bilangnya orang lain bilangnya begini gitu. Dibaca orang lain kok seperti ini ya nggak apa-apa. Yang penting itu dikonfirmasi ya. Yang penting itu dikonfirmasi. Konfirmasi. Hanya kita nggak bisa menjudge meskipun misalnya dia bilang oh saya nggak ada masalah gini. Oh ya nggak apa-apa gitu. Nggak perlu kita paksakan analisa kita enggak Bu analisanya begini ya enggak juga gitu. Yang penting kita ketemu akar masalahnya. Misalnya dia belum mengakui atau menerima ya kita cari tanda yang lain ya gitu. Nanti kita kembalikan lagi ke tanda itu gitu. Nah, itu tergantung seninya, makanya ini namanya seni ya. Nah, seni itu ya kadang bebas ya gitu. Menyampaikannya seperti apa itu bebas. Ini secara tandanya tinggal disampaikan sesuai dengan informasinya kayak gitu. Mungkin bukan itu ya Mbak, bukan masalahnya tapi paradigmanya dia itu, cara pandangnya terhadap sesuatu. Jadi begitu kan, aja nggak berubah. Kalau hipotalamus kan zonanya persepsinya ya yang diperbaiki. Nah ini kan bagaimana kita tahu apa persepsinya yang salah itu ya.
Persepsinya itu kan menentukan dia itu arahnya kemana. Ini apa persepsinya yang salah, yang perlu diperbaiki ya. Misalnya yang saya ceritakan sebelumnya itu ya, misalnya dia mengandang bahwa saya pantas menerima semua ini, saya memang yang bersalah, saya pantas dihukum. Ya udah, tubuhnya kan dia merusak ke dirinya sendiri ya gitu. Secara tidak sadar ya. Kalau secara sadar ya dikatakan ya enggak, masa orang merusak dirinya sendiri gitu. Tapi secara tidak sadarnya itu. Banyak hal itu kan yang dikontrol tidak sadarnya ya. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya ketika garisnya ini bukan hanya bermakna bahwa oh ini masalah di kepala. Enggak, sebenarnya ini apa namanya? Pasti ada sesuatu. Ini artinya apa? Bagi setiap orang ini maknanya kepala, tapi bagi pemilik matanya ini, oh ini mana persepsinya yang enggak pas itu. Orang lain bisa juga tandanya sama kayak gini, tapi bisa juga ceritanya beda ya. Meskipun sama-sama ini, oh ini di zona kepala, ini kan banyak harusnya. Banyak ini bermasalahnya di sini. Nah ini perlu dianalisa mendalam ya kayak gitu. Itu apa sih sebenarnya yang dia masuk, apa namanya, masalahnya apa kayak gitu. Kalau yang analisa mata sebelumnya, nah, ketika interaksi itu bisa ketahuan apa sebenarnya masalahnya kayak gitu. Ini mungkin belum jatahnya ya, jadi dia ya belum bisa interaksi, nggak apa-apa. Mungkin lain kali lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita lanjutkan apa namanya setelah saya ke Padang itu.